Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rima Zahra dengan NPM 02312 dari kelas D. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berjudul From Local Craft to Greater Awareness untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah Marketing Communication. Nah, siapa sih Kejaya Handicraft ini? Kejaya Handicraft ini merupakan UMKM kerajinan tangan asal Desa Tambong, Banyuwangi yang didirikan oleh Kotibin atau yang kerap kali dipanggil Ibin pada tahun 1998. Nama Kejaya ini diambil dari Dusun Kejoyo, yaitu tempat usaha ini bermula sebagai simbol kebanggaan dan harapan akan kejayaan. Dengan memanfaatkan bahan-bahan alami, Kejaya Handicraft ini menghasilkan berbagai produk kerajinan bernilai seni yang mengangkat potensi lokal Banyuwangi. Lalu yang selanjutnya ada pain points. Yang pertama itu ada low digital visibility. Nah, walaupun produknya sudah menembus pasar ekspor dan usahanya berjalan lebih dari 27 tahun, kehadiran digital Kejaya ini masih relatif kecil sehingga banyak orang belum mengenal brand ini. Dapat dilihat dari pengikut di akun Instagram dan Shopee mereka yang masih menunjukkan angka relatif kecil. Lalu yang kedua ada brand story is under communicate. Nah, mereka ini mempunyai cerita dan nilai yang kuat seperti ekspor internasional, pemberdayaan lebih dari 150 ibu rumah tangga, dan perjalanan bangkit dari kebangkrutan. Namun belum dikomunikasikan secara maksimal di media digital. Terlihat dari bio Instagramnya yang masih terlalu umum dan feednya masih terlalu banyak menampilkan foto produknya saja. Lalu yang ketiga ada low domestic brand awareness. Pencapaian bisnis mereka ini belum berbanding lurus dengan tingkat pengenalan merek di pasar domestik dan media sosialnya. Lalu yang berikutnya ada brand archetype, The Everyman. Nah, kenapa sih The Everyman? The Everyman ini dipilih karena Kejaya Handicraft lahir dari perjuangan orang biasa, berawal dari menjual pelepah pisang dari rumah ke rumah, lalu sempat pailit hingga bangkit bersama masyarakat desa. Perjalanan ini mencerminkan nilai kerja keras dan kebersamaan mereka. Nilai tersebut juga sejalan dengan konsumen yang menghargai produk lokal dan cerita di baliknya. Lalu selanjutnya ada goals. Nah, goals mereka ini adalah memberikan rasa bahwa karya dari orang biasa dan bahan sederhana pun layak dihargai setara dengan produk besar dan bermerek. Lalu ada solution. Mereka ini menghadirkan produk yang autentik dengan cerita dan nilai kebersamaan di balik proses pembuatannya, sehingga setiap pembelian turut mendukung komunitas lokal di baliknya. Lalu yang terakhir ada type. The Agreement ini memiliki karakteristik humble, autentik, lalu down to earth, dan communi- community driven. Lalu selanjutnya ada eh, perception engineering. Nah, yang pertama itu ada think. Eh, Mereka ini pengen orang-orang tuh berpikir barang ini tuh dibuat dari bahan yang sering dianggap limbah, tetapi aslinya punya nilai dan kualitasnya nggak halal. Nah, taktik psikologisnya itu adalah membandingkan bahan sederhana dengan hasil yang akhir yang bernilai tinggi untuk menonjolkan kreativitas dan kualitas produk. Lalu yang kedua ada feel. Feel-nya itu membeli produk ini berarti saya ikut mendukung ibu-ibu pengrajin dan masyarakat desa. Nah, taktik psikologisnya itu membangun rasa bangga karena di balik setiap produk ada lebih dari 150 ibu rumah tangga dari dua desa yang ikut bertumbuh bersama Kejaya Handicraft. Lalu yang ketiga itu ada talk. eh, Isinya itu produk dari desa di Banyuwangi ini ternyata sudah diminati hingga pasar internasional. Nah, taktik psikologisnya ini adalah pengakuan dari pasar internasional, memperkuat rasa bangga terhadap produk lokal dan mendorong orang untuk membagikan ceritanya. Lalu ada copywriting. Copywriting yang dipilih itu ada storytelling. Nah, brand story mereka itu pada tahun 1998 hanya seorang pemuda Banyuwangi yang menjual pelepah pisang dari pintu ke pintu. Lalu pada tahun 2008 usahanya sempat bangkrut, namun hari ini karyanya menghiasi rumah-rumah di berbagai negara dan memperdayakan lebih dari 150 ibu rumah tangga. Lalu ada viral konten strategi. Nah, ide kontennya itu ada ide konten Reels atau TikTok. Judulnya itu percaya nggak ini bisa sampai ke Amerika. Nah, alur videonya menampilkan hook yang menampilkan pelepah pisang yang biasanya dibuang lalu muncul teks. Kalau lihat ini, kamu bakal kepikiran buat apa?
Nah, isinya itu menampilkan proses pengolahan pelepah pisang menjadi bahan kerajinan, lalu menampilkan ibu-ibu pengrajin yang membuat produk secara handmade, kemudian menampilkan produk jadi seperti tas, dekorasi, dan kerajinan lainnya, lalu ada menampilkan fakta bahwa produk Kejaya telah diekspor ke berbagai negara dan melibatkan lebih dari 150 ibu rumah tangga dalam proses produksinya. Lalu di ending, dapat ditambahkan teks, di tangan para pengrajin desa, limbah alam berubah menjadi karya yang membawa harapan bagi banyak keluarga. Lalu yang terakhir ini ada elevator pitch. Pernah kepikiran kalau pelepah pisang yang biasanya dibuang ternyata bisa menjadi produk yang sampai ke Amerika dan Eropa? Kami dari Kajah Handicraft, UMKM asal Banyuwangi yang sejak 1998 mengubah bahan-bahan alami menjadi berbagai kerajinan bernilai tinggi. Yang membuat kami berbeda, setiap produk dibuat secara handmade oleh lebih dari 150 ibu rumah tangga di desa kami. Kami bahkan pernah mengalami kebangkrutan pada tahun 2008, tetapi bangkit kembali bersama masyarakat dan kini berhasil menembus pasar di 8 negara. Jadi, ketika seseorang membeli produk Kejaya, mereka tidak hanya membeli sebuah kerajinan, tetapi juga ikut mendukung cerita, keterampilan, dan kehidupan para pengrajin di sana. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.